Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tidak putus asa, Bima Sena mencari tahu ke rumah temannya. Ia pergi ke rumah Nia. Sekali lagi, ia dapat zonk. Maaf Bim, aku gak bisa kasih tahu. Nia, kamu tahu kan, aku gak akan nyakitin Asya. Kamu lebih tahu dari siapapun kan, bagaimana selama ini perasaanku. Bima mencoba memelas. Siapa tahu Nia mau menjawab di mana adiknya sekarang. Tapi Nia malah menggeleng, meski matanya ikut perih melihat Bima Sena. Temannya itu nampak menyedihkan. Nia sangat marah pada Haris karena Haris adik Bima, maka ia benci keduanya. Ia memilih masuk, membiarkan Firman yang bicara pada Bima Sena. Sebagai teman baik, ia juga kasihan. Tapi jika ingat bagaimana Asya terluka, ia lebih kasihan pada adik kandungnya itu. Maaf Bim, kami tidak bisa membantu. Firman menepuk pundak Bima, mencoba memberikan kekuatan pada temannya itu. Karena tidak mendapat informasi di mana-mana, akhirnya Bima benar-benar pulang tanpa hasil apapun. Berhari-hari ia mencari Asya. Sebagai seorang polisi, sudah pasti itu tidaklah sulit. Tapi Asya benar-benar seperti lenyap di telan bumi. Pria itu tidak mendapat informasi apapun. Semarang, Asya termenung, matanya masih sama, masih terlihat sembab. Entah sampai kapan ia bisa melupakan patah hatinya. Makan dulu Syah, seru seorang pria yang langsung duduk di sebelahnya. Asya gak lapar, makanlah sedikit saja. Enggak mas, Asya gak lapar. Gadis itu kemudian beranjak meninggalkan pria yang jauh-jauh menempuh perjalanan darat 6 jam hanya untuk menemuinya. Pria itu kemudian menghela nafas dalam-dalam, menatap makanan yang masih tertata belum terjamah. Kamu bisa sakit kalau terus seperti ini, Asya. Asya bergeming, ia diam saja, selalu murung, tidak semangat sama sekali, membuat pria itu ikut merasakan sakit yang sama. Beberapa minggu setelah pembatalan pertunangan, Clara dan Haris akhirnya bertemu, tidak hanya berdua, tapi keluarga besar keduanya pun sama-sama bertemu. Suka atau tidak, cinta atau tidak, Haris tetap harus bertanggung jawab. Pria itu pun dengan separuh hati berjanji akan menikahi Clara. Apalagi kehamilan Clara tidak bisa disembunyikan lagi. Sebagai seorang pria sejati, Haris tidak akan lepas tangan, biarpun tatapan miring ia dapat. Ia tidak membela diri, karena semua terlanjur terjadi. Dijebak atau apapun itu, kenyataan yang terjadi, kini Clara hamil dari benihnya. Sekali siram, langsung tokcer. Benar-benar benih premium. Hari sudah ditentukan, sebentar lagi keduanya akan melangsungkan pernikahan demi menutupi aib Clara dan juga untuk menutupi aib keluarga Riyadi sendiri. Sebagai pegawai yang memiliki jabatan penting, pasti akan jadi masalah bila beredar rumor yang kurang enak. Maka menikahi Clara adalah keputusan yang terbaik saat itu. Sedangkan Bima Sena, ia sangat marah sekali pada adiknya tersebut. Bima Sena sangat kecewa. Haris membuang berlian demi batu akik KW. Tega sekali Haris menghancurkan Asya, hingga Asya kini menghilang dan membuat Bima kelimpungan seperti orang edan. Ya, selama berminggu-minggu ia seperti orang gila mencari Asya. Hingga akhirnya ia harus kembali bertugas. Di sana, di sela-sela mengejar para penjahat kelas kakap, tidak henti pula dia mencari informasi tentang keberadaan Asya. Tapi Asya seperti disembunyikan di lubang semut. Bima Sena yang biasanya sangat mudah mencari gembong penjahat, sekarang dibuat mati kutu mencari Asya. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Siapa yang membantu menyembunyikan Asya? Yang pasti keluarga Asya sendiri, bersama dengan Dika yang merupakan sniper terbaik dari keluarga Sultan Batubara Kalimantan.
Ya, Asya disembunyikan di sebuah komplek elit di daerah Semarang. Yang bisa datang ke sana pun bukan orang sembarangan. Jadi sudah pasti Bima Sena tidak bisa mengendus keberadaan Asya selama ini. Asya juga sudah kembali bekerja di sebuah rumah sakit yang tidak sebesar rumah sakit di ibu kota. Kehadiran Dika sebulan 4-6 kali membuat Asya sedikit terhibur. Dika yang ia anggap bagai abang sendiri seolah mendapat tempat istimewa dalam hati. Dika seperti Andri, kakak laki-laki keduanya, pria yang bisa Asya percayai. Sepanjang masa pelarian itu, hanya Dika yang sering mengunjungi Asya. Pria itu rela menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk menemui Asya ketika sedang weekend atau pas jadwal tidak bertugas. Perlahan tapi pasti, seiring berjalannya waktu, seiring dengan bergantinya bulan, kesedihan Asya mulai terkikis. Ia mulai sibuk kembali dengan banyak pasien, dan sampai saat itu juga Dika tidak pernah mengatakan cintanya. Asya pun mengira perhatian Dika selama ini sama dengan Andri, memperhatikan dirinya bagai adik sendiri. Pernikahan Haris. Tidak mungkin menunggu perut Clara membesar. Akhirnya pernikahan Haris dan Clara pun dilangsungkan. Mulai hari itulah Bima Sena memutuskan keluar dari rumah. Karena setelah menikah, Clara akan tinggal di rumah keluarga Riyadi. Bima Sena kini masih jengkel dengan Haris dan juga Clara. Menatap saja ia sebal. Akhirnya ia memutuskan untuk menghindar. Dengan tabungan selama ini yang ia miliki, Bima Sena pergi mencari agen properti. Ia akhirnya memutuskan membeli sebuah rumah klaster, di mana ia akan tinggal dengan tenang jika ketika tidak bertugas. Setelah pernikahan Haris, keluarga Riyadi jadi terpecah. Bahkan kedua saudara itu sudah tidak saling menyapa. Lebih tepatnya, Bima Sena masih marah pada sikap Haris yang sudah melukai Asya, sampai ia tidak bisa menemui Asya sekarang. Haris sebenarnya juga menyesal, apalagi setelah apa yang terjadi, ia baru tahu ternyata kakaknya juga menyukai Asya. Semuanya menjadi rumit dan terlihat tidak nyaman. Bima Sena yang dulu sangat hangat seperti teman sendiri, kini menatapnya bagai musuh. Asya yang ia cintai, kini memilih pergi membencinya selama-lamanya. Haris seperti kehilangan dua orang terpenting sekaligus, saudara dan juga cinta. Kini malah harus tinggal bersama dengan wanita yang tiba-tiba mengandung anaknya. Benar-benar seperti di neraka dunia. Kamar pengantin. Aku tidak akan menyentuhmu. Menikahi wanita hamil dan menyentuhnya meski sudah menikah itu haram bagi agamaku, ucap Haris saat malam pertamanya. Jelek, tangan Clara mencengkram kain sprei. Ia menunduk menahan marah. Kau masih mencintai Asya kan? Brengsek, maki Clara dalam hati. Padahal apa yang dikatakan Haris itu benar. Meski sudah menikah, karena wanita itu hamil, maka mereka wajib menikah lagi saat Clara melahirkan. Ini hanya untuk menutup aib Clara, sedangkan secara agama keduanya tidak boleh melakukan hal seperti HB. Itu sama artinya zina, meski mereka sudah mengantongi buku nikah. Clara yang mungkin kurang paham mengenai agama mungkin menganggap ini bagai penghinaan. Hatinya sakit. Mulai dari sini ia mulai memupuk dendam pada Asya. Beberapa bulan kemudian, tidak hanya Haris yang merasa tinggal seperti di neraka, karena Clara pun sama. Setiap malam ia dibuat merana oleh Haris. Sepintar apapun ia menggoda Haris, pria itu sama sekali tidak bergetar. Meski pakai baju kurang bahan atau tidak pakai apapun, Haris sama sekali tidak mau meliriknya. Seringkali ia merasa frustasi karena Haris membuktikan kata-katanya yaitu tidak menyentuh tubuhnya. Terluka sudah pasti, maka saat Haris berangkat kerja, ia pun kadang minta izin menginap di rumah orang tuanya.
Tapi apa benar tidur di rumah orang tuanya? Tidak, Clara mencari ranjang yang bisa menghangatkan malam-malamnya. Ya, sekali ulat bulu, tetaplah ulat bulu. Clara kembali tenggelam dalam kehidupan bebas, meski kini sudah menikah. Itu ia lakukan karena Haris tidak pernah menyentuh dirinya. 6 bulan setelah acara pembatalan pertunangan, sudah genap setengah tahun kepergian Asya yang menghilang tiba-tiba. Di sebuah rumah sakit swasta di kota Semarang, Asya sedang menangani satu pasiennya. Ia sedang fokus memasang perban. Wajah pasiennya itu babak belur, sepertinya bukan karena kecelakaan. Siapa yang menghajar pria ini? Batin Asya. Asya terus saja fokus pada luka-luka sang pasien hingga ia tidak menyadari sosok pria berbadan tegap sedang menatapnya dengan dalam.